Insekta ya di sini. Jadi insekta itu dia paling beragam banget, paling diverse banget, dia macem-macem ya. Di sini aja contohnya udah ada banyak nih. Ada lebah, sorry tawon ini, ada ngengat, ada kepik, ada ini kumbang, ada mual kriket dan ini ya nyamuk ya. Nah, ciri khas yang umum pada seluruh serangga ya di sini kita bisa lihat sih sebenarnya adalah tiga pasang kaki di sini. Ini kan kakinya ada 6, ini juga 6, ini juga 6, ya ini juga 6. Jadi ciri pertamanya adalah tiga pasang kaki. Jadi jumlah kakinya total ada 6 ya. Lalu selain itu, satu lagi ciri utamanya adalah konfigurasi tubuhnya. Jadi ada C, ada T, ada A, ada kepala, yang ini ya, yang paling kelihatan nih, yang ada kepala, ada toraks tempat menempelnya sayap dan kaki, lalu di bagian belakangnya itu adalah abdomennya. Ini semua insekta itu kurang lebih ininya sama konfigurasinya. C tambah T tambah A. Itu adalah ciri khas yang menyatukan seluruh insekta walaupun dia itu beragam banget. Oke, lalu kita mau masuk ke struktur dasar dan internal organnya agak sedikit ya. Saya munculin gambarnya dulu. Nah, ini yang dijadiin contoh adalah belalang ya. Nah, kita bisa lihat konfigurasinya lebih jelas di sini. Ini adalah C, kepala. Ini adalah T, toraks. Dan ini bagian sini adalah abdomennya ya. Lalu dia juga punya 3 pasang kaki. Kaki depan, kaki tengah, dan kaki belakang yang buat lompat. Gitu. Lalu dia juga punya antena ya, sepasang antena di sini. Nah, untuk internal organ sendiri, dari si serangga sebenarnya basicnya dia punya saluran pencernaan yang cukup lengkap di sini, punya mulut dan juga punya anus, saluran pencernaannya juga cukup panjang. Di sini ada kelenjar pencernaannya, ada juga otak. Dia punya otak ya, jadi sistem sarafnya cukup kompleks dan dia juga punya otak. Selain otak, dia punya sistem pusat saraf atau ganglion di beberapa tempat sebenarnya untuk memudahkan koordinasi. Lalu si serangga ini dia nggak punya peredaran darah yang tertutup ya, dia terbuka, jadi ada cairan tubuh di sini. Cairan tubuh tuh dia bisa masuk ke pembuluh darah lalu dipompa oleh serangkaian jantung-jantung kecil di sini untuk disirkulasikan dari depan ke belakang kayak gitu-gitu. Dia juga udah develop ini ya, sistem ekskresi yang cukup complicated di sini, cukup sophisticated, yaitu si kelenjar ini sistem Malpighian tubule ya. Tapi nggak bakal saya jelasin di sini, cuma sekadar tahu aja. Ntar kita belajar di kelas 11 untuk sistem internal organnya. Oke, mungkin gitu ya. Lalu satu lagi soal internal organ dari insekta yang cukup unik adalah sistem ininya, respirasinya atau cara dia bernafas. Saya munculin gambarnya dulu. Nah, ini ya. Jadi karena di sini nggak muat, jadi gambarnya ini agak dipisah untuk sistem respirasi. Jadi si serangga ini dia bernafas lewat mana? Di bagian sininya, bagian-bagian dari toraks sampai abdomen itu ada lubang-lubang nih, lubang-lubang yang ini nih. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Katakanlah lubangnya ada 7 ya. Nah, si lubang-lubang ini itu semuanya disebut sebagai lubang spirakel. Jadi lubang ini dia tempat bertukaran ini ya, oksigen masuk, CO2 keluar itu lewat lubang-lubang ini. Dan selanjutnya si lubang-lubang ini dia terkoneksi dengan kantung-kantung. Ada kantung yang besar, ada kantung yang kecil. Nah, si ini oksigen yang diserap itu bakal ngalir ke sini, masuk ke kantung, ada beberapa yang disimpan lalu dialirkan juga di bagian atas. Nah, lalu si CO2 itu bakal berdifusi buat dikeluarin keluar. Gitu. Itu fungsi dari spirakel. Jadi kalau misalnya pada hewan lain sebenarnya oksigen itu disalurkan bareng sama cairan tubuh atau bareng sama darah. Pada serangga si oksigen itu dia disalurkan secara terpisah melalui sistem spirakel ini atau disebut juga sebagai sistem trakea ya. Di sini. Nah, untuk sekedar informasi aja, dulu serangga itu ukurannya gede banget. Kapan? Itu kurang lebih sekitar 300 juta tahun yang lalu, sebelum zaman dinosaurus bahkan, pas zaman Carboniferous. Sekitar 300 juta tahun yang lalu ya, million years ago. Nah, pas zaman Carboniferous ini, kadar oksigen tuh tinggi banget. Nah, karena kadar oksigen tinggi, artinya si serangga itu dia bakal punya asupan oksigen yang banyak banget gitu. Dia bakal ngalir di sini-sini banyak banget dan
karena dia punya sistem yang unik ini, dengan dikombinasikan dengan kadar oksigen yang tinggi, mengakibatkan serangga itu bisa tumbuh gede banget gitu. Jadi zaman dulu tuh capungnya tuh kayak segede apa ya, si sayapnya aja bisa sekitar sampai 2 meter gitu. Nah, sekarang seiring dengan penurunan kadar oksigen di atmosfer cuma sampai 21 sampai 18%, nah si serangga itu dia nggak bisa tumbuh sampai segede kayak dulu. Itu sekadar informasi tambahan aja ya. Itu terkait dengan sistem ininya ya, fisiologi terutama sistem respirasinya. Nah, lalu untuk insekta mungkin dibahas sampai sini. Selanjutnya kita mulai masuk ke klasifikasi insekta ya.